Saat ini kata wallpaper dinding itu tidak asing lagi dengan kita, karena produk interior ini sudah menjadi bahan relatif paling sering diincar untuk semua kalangan. Pemasangan gampang, harga mudah dijangkau, perawatannya tidak ribet dan masa ketahanannya bisa dibilang lebih tahan lama. Kira-kira tahu enggak, kalau produk ini memiliki fakta unik yang jarang diketahui oleh kita? Mari kita simak penjelasannya. Perlu kita ketahui wallpaper ini memiliki jenis, seperti wallpaper berbahan vinil dan wallpaper stiker atau dengan istilah wall sticker. Wallpaper berbahan vinil ini adalah wallpaper yang memiliki nilai plus untuk kegunaannya. Antara lain, retak-retak dinding tertutupi, lebih tahan kotor karena mudah dibersihkan, serta memberikan kesan rapi dan nampak elegan atau mewah pada dinding rumah dan kantor Anda. Wallpaper berbahan vinil ini memiliki tekstur yang timbul jika diraba, dan terkenal akan berbagai motif, dimulai dari klasik sampai yang polos. Produk ini memiliki bahan dasar vinil sehingga ketahanan bisa dibilang cukup lama dan itu tergantung keadaan media yang akan dipasang. Jika media atau dinding yang akan dipasang wallpaper itu mudah lembab atau sering tersentuh oleh air, maka sambungan potongan wallpaper ini akan mudah lepas dari sisi sambungan wallpaper lainnya. Untuk menangani hal ini terjadi, cukup menambahkan lem pada sisi wallpapernya dan rekatkan kembali. Untuk ukuran produk ini, memiliki variasi sesuai kebutuhan kita. Misalnya wallpaper jenis standar, memiliki lebar 53 cm dan panjang 10 meter. Sementara untuk ukuran sedang, memiliki ukuran 70 cm dan panjang yang dimilikinya 14 meter. Dan wallpaper yang besar, memiliki ukuran lebar 1 meter serta panjang 15 meter. Untuk pemasangan jenis wallpaper ini, agak sedikit rumit jika bukan ahlinya dalam bidang ini. Jadi, alangkah lebih baiknya serahkan kepada ahlinya, agar hasilnya bisa maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perlu kita ketahui juga, untuk pemasangan produk satu ini, biasanya sudah ditawarkan oleh penjual wallpapernya. Misalnya, salah satu tempat yang menjual wallpaper seperti ini adalah Metro Interior Batam. Di tempat ini memiliki banyak jenis wallpaper yang berkualitas dan harga mudah dijangkau, serta pelayanan dan pemasangannya bisa memenuhi sesuai dengan keinginan kita. Sebelum tahap pemasangan jenis produk ini, yang perlu kita ketahui adalah kondisi bidang atau dinding yang akan dipasangkan wallpaper tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya, kita harus mengetahui akan hal ini, untuk mengatasi kekurangan produk wallpaper tersebut. Misalnya, kondisi dinding yang benar-benar baru, tentunya dapat langsung memasang wallpaper pada bidang yang diinginkan dengan catatan dinding benar-benar sudah kering, atau tidak ada rembesan air yang keluar dinding dan permukaan dinding tersebut berwarna putih keabu-abuan. Permukaan dinding tersebut harus dibersihkan atau digosok menggunakan scrub atau amplas untuk menghilangkan sisa plesteran yang menonjol. Selanjutnya dinding kaca dan cermin, permukaan dinding ini tersebut cenderung licin membuat lem tidak dapat merekat kuat, sehingga tidak dapat dilapisi oleh wallpaper. Kemudian, permukaan dinding tersebut timbul bubuk putih jika tangan kita diusapkan pada dinding tersebut. Kondisi ini biasanya disebabkan penggunaan cat dinding yang kualitasnya rendah yang memiliki kandungan kapur yang banyak, sehingga pada saat pemasangan wallpaper pada bidang ini akan cepat terkelupas. Untuk mengatasi dinding berkapur, sangat mudah dengan cara, dinding tersebut harus digosok menggunakan scrub atau amplas serta dilap dengan menggunakan kain basah, agar kapur yang menempel pada dinding tersebut bisa hilang. Selanjutnya kondisi dinding yang catnya terkelupas. Kondisi ini sangat membuat suasana atau pemandangan yang kurang baik pada dinding ruangan kita. Kondisi ini biasanya terjadi, karena berbagai macam hal seperti kelembaban dan pengapuran serta pemakaian pelamur atau pengerjaan dinding kurang baik. Kondisi dinding yang kita perhatikan selanjutnya adalah, dinding retak dan bergelombang atau tidak rata. Untuk mengatasi akan hal ini cukup diberikan dempul terlebih dahulu, dan jika dempulnya sudah benar-benar kering, maka permukaan tersebut digosok dengan menggunakan scrub atau amplas. Seterusnya adalah kondisi dinding yang bekas pemasangan wallpaper. Kondisi dinding seperti ini tidak memungkinkan wallpaper baru bisa dipasang di atas wallpaper lama,
karena wallpaper tersebut tidak dapat melekat dan bertahan lama serta membuat tekstur wallpapernya menjadi kurang bagus. Cara yang mudah untuk menangani akan hal ini adalah dengan membasahi dinding tersebut dengan spons basah dan diamkan 10-15 menit. Setelah itu, cari bagian sambungan wallpapernya dan kelupas pinggirnya menggunakan cutter sambil menarik ujung wallpaper secara perlahan-lahan. Jika ada beberapa bagian kertas yang masih menempel pada dinding tersebut, bisa menggunakan scrub untuk melepaskan sisa-sisa wallpaper tersebut. Selanjutnya adalah dinding yang berjamur. Jika kondisi seperti ini tidak disarankan untuk pemasangan wallpaper secara langsung karena kondisi dinding tersebut lembab, sementara wallpaper memiliki unsur campuran bahan kertas serta rentan terhadap air sehingga membuat wallpaper yang telah dipasang akan membusuk dan berjamur. Namun, jika ingin tetap menggunakan wallpaper sebagai pelapisnya, maka harus melakukan tahapan agar wallpapernya bisa terpasang dengan sempurna. Misalnya, dengan cara mengerok dinding yang berjamur tersebut sampai bersih, sampai terlihat bentuk tembok aslinya. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna pada dinding perbaikan tersebut, diberi sealer atau cat dasar, dan menggosoknya memakai amplas setelah cat dasarnya sudah benar-benar kering. Cara ini sangat ampuh, untuk membuat permukaan dan warnanya rata serta membantu menahan rembesan air dari dalam dinding tersebut. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kondisi dinding yang berlapis keramik. Kondisi ini membuat wallpaper tidak bisa merekat dengan kuat, karena lapisan keramik ini cenderung licin. Namun, jika ingin menggunakan wallpaper sebagai pelapisnya, alangkah lebih baiknya bagian nut keramik diberi dempul, sehingga sambungan antar keramik tidak ada cekungan, dengan kata lain, antara sambungan keramik dengan keramik lainnya menjadi rata. Setelah melewati tahap pendempulnya dan dempul tersebut telah kering, maka dilakukan tahap penggosokan dengan memakai scrub atau amplas, agar permukaan bidang tersebut bisa benar-benar rata dengan sempurnanya. Untuk kondisi media selanjutnya, adalah dinding triplex dan gypsum. Kedua media ini, yang perlu kita perhatikan saat pemasangan wallpaper ini, hanya dapat dipasang pada bidang triplex permukaan kayu, bukan permukaan yang telah dilapisin melamik warna putih. Karena pada dasarnya, memasang wallpaper pada dinding triplex atau gypsum sama halnya dengan memasang wallpaper pada dinding tembok yang plasteran biasa. Jika ingin mendapat hasil yang sempurna pada saat pemasangan wallpapernya, yang perlu kita lakukan adalah, pastikan permukaan bidang ini rata atau tidak berserabut. Jika mengalami hal ini, lakukan tahap pembuangan serabut kayunya dengan cara mengamplasnya, serta melap permukaan dinding triplex ini, agar permukaannya menjadi rata, sehingga pada saat pemasangan wallpapernya menjadi mudah dan hasilnya memuaskan. Selanjutnya, dinding bekas minyak atau berminyak. Jika dinding ini dipasang wallpaper, maka hasilnya akan kurang sempurna, bahkan akan cepat terkelupas bahkan sama sekali tidak terpasang. Untuk menangani masalah seperti ini, kita harus mengerok dinding yang berminyak itu sampai bersih, dan mencucinya dengan deterjen anti jamur. Jadi, kesimpulannya adalah pemasangan dan keawetan salah satu produk interior ini, tergantung tahapan pada bidang yang telah kita lakukan sebelum pemasangan wallpapernya. Jika masih ada yang mau dipertanyakan lebih detail lagi tentang apa yang telah kita bahas tersebut, bisa langsung hubungi saya melalui WhatsApp, atau memberikan komentar pada kolom komentar, atau bisa juga mendatangi langsung tempat kami di Metro Interior Batam. Admin juga telah mencantumkan link toko serta alamat pada deskripsi video, sehingga bisa membantu teman-teman semua. Demikian penjelasan saya ini, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk dibagikan kepada yang lain, agar apa yang telah kita ketahui bisa menjadi berkah untuk kita semua. Salam dari saya, dan tetap terus semangat untuk melewati hari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.